Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal yang kedua ya, tahap kedua. Soal IKM. Berarti pada pembelajaran berdiferensiasi, pengelolaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka bagian 7. Untuk kali ini soal tidak seperti biasa, ini soal baru, susunannya juga baru. Berarti soal belum pernah keluar. Nomor 1. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut merupakan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etape yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut, kecuali A. Memberi kesempatan pada guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Soal nomor 2. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dalam CP terdapat 2 unsur utama, yaitu kompetensi dan materi. C. Soal nomor 3. Implementasi kurikulum Merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan terciptanya praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada beberapa kegiatan berikut, kecuali B. 3B. Soal nomor 4. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut, kecuali guru dapat mengukur capaian hasil belajar didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Yang A. Soal nomor 5. Dalam capaian pembelajaran matematika terdapat kalimat dengan demikian. Relevansinya dengan profil pelajar Pancasila, mata pelajaran matematika ditunjukkan untuk mengembangkan kemandirian, kemampuan bernalar kritis, dan kreativitas peserta didik. Kalimat tersebut merupakan bagian dari komponen CP, yaitu rasional mata pelajaran. A. Nomor 6. Salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terkait prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru terhadap peserta didik, kecuali guru senantiasa memberikan umpan balik langsung dan mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan.
7. Perhatikan tabel berikut. 1. Menetapkan peringkat peserta didik di dalam kelas, mengumpulkan dan menghimpun data tentang kesiapan belajar peserta didik, membandingkan kemampuan antar peserta didik, mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Jawabannya adalah 2 dan 4. D. 7D. 8. Kurikulum Merdeka sendiri adalah pendekatan kurikulum yang dirancang untuk mengurangi beban kerja siswa, mengembangkan kreativitas dan kecerdasan beragam mereka, serta membangun karakter yang kuat. Salah satu aspek utama dari kurikulum Merdeka adalah memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik lokal. Sebagai guru, tindakan yang perlu dilakukan adalah nomor 8 adalah menyederhanakan materi pembelajaran agar mudah dipahami siswa. C. 9. Pada kurikulum Merdeka, pembelajaran lebih berfokus pada kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi sebuah materi. Tugas guru bukan lagi sebagai pemberi materi, namun berubah menjadi fasilitator yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Yang berpusat pada peserta didik adalah C. Fokus pada kebutuhan dan minat peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Nomor 10. Pamungkas. Semua peserta didik berhak mendapatkan layanan pembelajaran termasuk peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Apabila di suatu sekolah atau madrasah terdapat PDBK yang memiliki kendala berkaitan dengan hambatan kognitif, maka yang harus dilakukan adalah adaptasi kurikulum dengan menurunkan standar pada capaian pembelajaran. Alhamdulillah 10 soal kita cek. 1A, 2C, 3B, 4A, 5A, 6A, 7D, 8C, 9C, 10C. Selesai ujian. Apakah Anda yakin menyelesaikan latihan ini? Yakin, pokoknya tidak mengulangi lagi. Kalau tidak 180 lah. Allahumma sholli ala Muhammad. 70. Alhamdulillah, Anda lolos passing grade. Lanjutkan.